الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عرج العشق بين الدور عبر الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عرج العشق بين الدور نطوف برحلة القرآن دروب الخير Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan kajian syarah Bulughul Maram. Kita sampai di hadis 63 dan 64 sekarang insyaallah kita bahas. Halaman ke 302 ya. Ya 302. Masih di dalam penjelasan bab nawaqid al-wudu, pembatal wudu. Ini kalau misalnya kita panjang mungkin fawaidnya ditangguhkan. Yunzar ya. Kalau misalnya panjang. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذا فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu rajulan madza, saya rajulan, pria. Rajul itu pria, laki. Jadi kalau misal belum balik, belum bisa disebut rajul. Walad, gulam. Madza. Di sini madza artinya ini mubalaghah dari madhi, yaitu fa'al, sering mengeluarkan madhi. Nah ini terpuji atau tercela ini? Biasa aja. Masya Allah. Ini sesuatu yang bagus sebenarnya ini. Iya. Menunjukkan syahwatnya besar. Dan itu bagus. Ini daripada enggak ya. Artinya banyak mengeluarkan madhi. Kata tersebut bisa dibaca madhi. Kata madhi bisa dibaca madhi, bisa dibaca madhiyu. Yaitu ya-nya bisa mati bisa mati, bisa juga ditasydidkan. Dalam As-Sihah dijelaskan, Al-Azhari mengatakan kata wadi ini nama pustaka ini. Langganan. Madhi dan maniyu semuanya bertasydid, sementara Abu Ubaidah mengatakan kata maniyu bertasydid, sedangkan dua kata lainnya tidak bertasydid, dan pendapat ini masyhur. Ala kulli hal ini ikhtilaf. Madhi itu cairan putih lengket. Ini pintar mutarjimnya. Yang keluar saat foreplay atau mayul haku before foreplay, apa yang sejenisnya. Jadi foreplay itu sudah ada niatan untuk play, karena foreplay kan before playing. Jadi nggak mesti foreplay memang. Di lainnya pikiran gitu kan, atau ngelihat doang, nggak mau main, tapi ngelihat doang, atau bengong dan seterusnya. Ia keluar melalui saluran kencing dari pengeluaran kelenjar rangsangan. Masya Allah. Ini bukan sesuatu yang tercela, bagus ya. Malah yang aneh kalau nggak punya. Ya, kuntu rajulan madza fa amartul Miqdad, maka saya pun meminta Miqdad bin Al-Aswad an yas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalah, dan dia pun bertanya, faqal fihil wudu, bahwa hal itu mewajibkan wudu. Maksudnya mewajibkan wudu apa? Kalau dia mau sholat harus wudu sebelumnya. Membatalkan wudu itu, ya.
Ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang terpenting, apa yang diambil dari hadis? Anna khurujal madhi yujibul wudu'a wa la yujibul ghusla. Wa huwa ijma'. Wa yujibul ghusl. Wa huwa ijma'. Bahwasanya keluarnya madhi mewajibkan wudu. Maksudnya mewajibkan wudu jika mau salat. Wala yujib al-ghusl, dan tidak mewajibkan mandi. Tapi boleh enggak mandi habis itu? Boleh. Boleh mandi umum. Cuma setelah mandi apakah sudah tertunaikan wudunya? Tergantung niat mandinya. Kalau mandinya mandi bukan junub, maka apakah wudunya sah? Apakah dia telah terbebas dari kewajiban wudu? Paham gak gambarnya? Jadi misalnya keluar madi nih, dreng gitu kan, keluar. Terus habis itu kan harusnya apa? Nggak harusnya ngapain? Wudu kan? Dia lebih milih mandi. Niatan mandi kayaknya menyegarkan tubuh. Bentar lagi kajian nih, biar nggak bau. Mandi aneh gitu kan? Mandi. Terus dah selesai. Habis itu dia pas ke masjid, dia nggak boleh sholat atau boleh sholat? Belum boleh sholat. Kenapa? Karena tadi mandinya bukan mandi membuang hadas, bukan. Tapi mandinya mandi umum, menyegarkan diri supaya nggak bau. Taib. Sekarang misalnya dia mengeluarkan madhi, kemudian dia mandi niatan junub, saya mandi junub. Nah, mandi junub, enggak wudu, tapi mandi junub. Dia mandi dengan niatan mandi junub. Terus habis itu selesai mandi, boleh enggak dia langsung sholat? Tergantung. Kalau dia sebelumnya junub, maka sah mandi junubnya. Iya. Kalau ternyata dia enggak junub terus mandi junub, ngapain nanti mandi junub, gitu kan? Jadi mandi junub itu harus ada junub sebelumnya. Jangan kondisi habis kajian mandi junub loh. Maksudnya apaan gitu kan? Apa yang dikaji itu? Tidak mewajibkan mandi. Wa huwa ijma', dan itu adalah ijma'. Ijma' artinya apa? Kesepakatan ulama atas suatu hukum terhadap suatu perkara di suatu masa. Itu ijma'. Sehingga ijma' itu tidak hanya pada salaf saja, bisa jadi ijma' itu pada zaman kapan setelah salaf, bisa. Misalnya ulama sekarang, semua ulama sekarang, tapi kalau sekarang susah, ijma' susah sekarang. Selalu ada yang pengen anti mainstream, ya. Bisa benar, ini haram, ini nggak boleh. Oh, kumpul semua ulama. Mesti ada satu gitu yang syadz sendiri, nggak mau. Dalilnya begini-begini, cari dalil. Jadi nggak jadi ijma' gitu. Nah, ijma' itu adalah kesepakatan ulama kaum muslimin. Keluar darinya berarti apa? Yahudi dan Nasrani, juga keluar orang awamnya keluar. Tentang hukum suatu permasalahan di suatu masa. Gitu, ya. Itu ijma'. Sehingga udah menjadi ijma'. Enggak boleh sekarang antum mengubah sedikit. Madhi enggak wajib wudu kok. Nah, itu antum berarti menyelisih ijma', berarti melawan dalil. Kedua, fi ba'di alfazil hadithi 'inda al-Bukhari, yaitu fi ba'di, di sebagian, di beberapa lafal hadis, redaksi lafal hadis riwayat Bukhari 178. Ini apa ini 178? Nomor urutan hadis. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ngisin bertanya sama Rasul. Malu bertanya pada Rasul. Kenapa malu? Wa fi lafzi muslimin, dalam lafal Muslim. Muslim ini nakirah atau ma'rifah? Ayo, ma'rifah atau nakirah? Gak ada alif lamnya. Isim alam, ahsan, bagus. Jadi kalau misalnya alam, mau bagaimanapun
Ma'rifah, nama antum Taufik. Ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah, ketahuan alamnya dia. Ya. Jadi muslim di sini nama orang, bukan wa fi lafzi muslim dan dalam lafalnya seorang muslim. Nah, ini aneh. Ya kan? Antum bisa kayak gitu meriwayatkan hadis. Ceramah di mana-mana diriwayatkan oleh muslim. Maksudnya diriwayatkan oleh seorang muslim, mau dia Bukhari ke, mau dia Ibnu Majah ke, enak itu semua. Nanti orang-orang, hebat nih kayak udah hafal sahih Muslim nih. Ya kan? Wah, parah itu. Ada di antara penerjemahan itu qala Mujahid. Fassara Mujahid. Artinya apa yang benar? Mujahid telah menafsirkan, tabi'i, Mujahid, Imam Mujahid. Tabi'i, mufassir. Diterjemahkan seorang berjihad telah menafsirkan. Aduh, gawat. Yang paling parah Ad-Dhahhak. Bukan kalau tukang ketawa kelihatan jelas nih Bahlul yang menerjemahkan. Seorang qala Ad-Dhahhak telah berkata seorang pelawak. Masyaallah, tabi'i. Gawat itu. Itu harfiah itu. Baik, wa fi lafzi Muslim, lafal muslimnya limakani Fatimah. Lam di sini ta'lil. Mengingat disebabkan posisinya Fatimah. Posisinya Fatimah. Itu kenapa Fatimah di sini? Fatimah istri siapa? Istrinya Ali bin Abi Thalib. Sekaligus sebagai. Nah, kan nggak enak nih nanya sama mertua, ya kan? Nanya sama bapak mertua, bapak mertua, saya suka ngeluarin madhi. Mertua gimana gitu? Antara syukur sama enggak gitu loh. Ini soalnya cepat bunting ini anak gue nih. Tapi ini kok nggak sopan banget nama madhi kan? Nah, jadi karena mertuanya dan istrinya adalah anaknya Rasulullah, maka nggak enak mau langsung nanya. Pakai perantara. Ya. Fal haya'u huwa alladhi mana'a 'Aliyan radhiyallahu anhu min an yushafihan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadzal su'al. Maka haya artinya apa haya di sini? Malu itu adalah yang mencegah Ali radhiyallahu anhu dari bermusyafahah. Hah? Ini enggak ada terjemahannya. Enggak ada terjemahannya. Berarti di-cut ini. Ini kitmanul ilm. Ya. Bagaimanapun rahimahullah yang yushafiha, syafah yushafihu artinya apa? Musyafahah itu artinya berbincang, bercakap langsung, musyafahah. Makanya ada imtihan namanya imtihan syafahi. Imtihan syafahi itu tes wawancara. Tes lisan. Tes syafahi. Ada tes yang tulis apa? Aduh, lupa tes tulis. Karena udah lama sih nggak masuk tes-tesan. Tes syafawi, ada tes ala kulli hal al-muhim lah. Terusin aja. Min an yushafihan Nabi SAW. Musyafah tadi artinya apa? Musyafah? Berbincang. Kalau syafa yashufu, antum orang-orang jemaah Arab misalnya, syuf, lihat, syuf. Syuf. Apa artinya syuf? Syuf, lihat, syuf. Artinya lihat, perhatikan, syuf. Ya. Jadi kalau antum punya teman Arab Indo, dia ngomong, syuf tuh, syuf. Syuf di sini artinya perhatikan tuh, lihat, itu artinya syuf. Ya, bahasa Arab Indo itu, bahasa pesantren. Beda dengan yushafiha. Bihadza soal dengan soal ini ya. Karena Masya Allah pertanyaannya. Ketiga, fihi qabulu khabaril wahidi wal amalu bihi fi mithli hadhihi al umuri. Fihi, di dalam hadis ini, qabul, penerimaan, membuktikan bahwasanya qabul khabaril wahid, dikabulkan, diterima khabaril wahid, khabar satu orang sebagai hujjah
dan bolehnya dan beramal dengan khabar wahid tersebut di amal-amal seperti ini. Baik. Jadi ini dalil membantah untuk mereka yang mengatakan khabar wahid itu bukan hujjah. Ya. Ada yang lebih merinci mengkhususkan bukan hujjah dalam akidah. Enggak juga. Karena Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, seorang dewek diutus ke Yaman. Nah, dia diutus sama siapa? Sama siapa? Sendiri. Oleh siapa? Nah, gitu dong. Oleh Rasulullah SAW. Sendiri ke Yaman. Disuruh apa? Fa'akhbirhum syahadat la ilaha illallah. Akidah itu. Ya kan? Dia suruh ajarin satu orang doang. Enggak ditanya, ya Rasulullah ini khabarul wahid. Enggak bisa menjadi hujjah. Enggak. Ya kan? Nah, jadi boleh satu orang. Oleh karena itu, kalau antum misalnya dapat kabar tentang agama dari satu orang, selama itu thiqah dia insyaallah, maka terima. Terima. Tapi kalau satu orang itu bertentangan dengan 3 orang thiqah, gimana tuh? Ya pilih ya 3 orang, gitu kan? Kecuali kalau 3 orang tersebut walaupun thiqah ternyata berseberangan dengan dalil dan satu orang ini yang sahih dengan dalilnya, maka itu beda lagi. Baik, kemudian yang keempat, jaa fi ahadi alfazi muslimin li hadzal hadithi ighsil dzakaraka wa tawadda wa warada fi ba'di alfazihi aidan waghsilil unthayain. Dalam salah satu redaksi Muslim juga disebutkan ighsil dzakaraka wa tawadda. Tidak cukup wudu saja, melainkan sebelumnya apa? Cuci itu zakarnya. Ya, jangan ditinggalin gitu aja belepotan. Wa tawadda, dan wudu habis itu. Dalam redaksi lainnya juga berbunyi waghsilil unthayain. Untha artinya apa untha? Cahwedo. Perempuan. Berarti basuhlah 2 perempuan itu. Unsa. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Apa arti unsayain di situ? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk yang laki-laki itu seperti untuk perempuan berdua, satu laki-laki, untuk perempuan berdua warisan. Unsayain di situ beda dengan makna unsayain di sini. Ya, makna unsayain di sini adalah 2 buah testis. Yang laki-laki tahu, yang sebagian perempuan tahu. Nah, ini yang buat laki-laki. Nah, berarti kalau keluar madhi juga cuci itu. Nah, faqad dallat hataini riwayataini ala wujubi ghusli dzakari atau ghusli dzakari wal unthayain. Menunjukkan 2 riwayat ini menunjukkan apa? Wajibnya mencuci batang zakarnya dan buah testisnya. Setelah itu wal wudu'u ba'da dzalik. Baru habis itu dia wudu. Ya. Li'anna al-madhiya makhrajuhu makhrajul bauli. Karena madhi itu jalan keluarnya itu sama dengan jalan keluar air kencing. Walima sayati min riwayati Abi Dawud fil faqrati sabi'ah. Dan juga karena lam yang kedua, ta'dil kedua, karena akan datang nih riwayat Abu Dawud di poin ke-7. Enggak diterjemahkan di sini. Ya, baiklah. Enggak apa-apa. Kelima, al-amru bi ghusli dzakari wal unthayani dalilun ala najasatil madhi. Perintah mencuci zakar dan 2 buah testis itu menjadi petunjuk bahwa madhi itu najis. Tetapi walakin ba'dul ulama'i qala, sebagian ulama berpendapat yu'fa an yasirihi limasyaqqatit taharruzi minhu.
dimaafkan sedikitnya. Kenapa? Ini enggak disebutkan di sini. Lima syaqqatit taharruzi minhu, karena masyaqqah, sulit, berat, taharruz, menjaga darinya. Bahkan kalau memang enggak tahu madhinya keluar ya enggak apa-apa. Kan amal itu atau kewajiban itu teroperasikan setelah adanya pengetahuan. Ya. Lebih-lebih sekarang kita keluar ke masjid, wah udah banyak ya. Kita nggak tahu tuh udah keluar apa enggak gitu. Dan kalau mau cari tahu kita ada di tengah jalan, masuk gitu, waduh keluar nih kita, nggak mungkin kan? Nah, ya udahlah, mau cari tahu gimana? Kan cari tahu banyak caranya mas. Bukan hanya dilihat, bisa diraba. Ya tetap aja saya beraba kayak gini orang, ih ngapain tuh orang gitu kan? Tetap aja, susah. Kalaupun ingat, wah jangan-jangan keluar nih, mau ngeraba nggak mungkin, orang ngeliatin, gitu kan? Terus nanti dah cari WC umum di Indomaret. Gitu kan? Nah, ya karena sebagian WC di Indomaret bagus-bagus, namanya kalau dijalankan. Nah kemudian pas jalan lama lupa. Ya kan? Udah nggak tahu lupa pula. Udah nggak ada beban insyaallah. Tapi kalau tahu, nah itu wajib wudu. Wajib wudu. Dan sebelum wudu dicuci itu ya. Sampai mana kita sekarang? Baik, sekarang ke-6. Annahu la yakfi fi at-taharati min al-madhi al-istijmar. Bal la budda minal ma. La yakfi, tidak cukup dalam pensucian dari madhi dengan istijmar, dengan batu atau sejenisnya, tisu misalnya, atau kapas. Enggak cukup. Bal la budda minal ma, harus dengan air. Wa dzalika wallahu a'lam, itu karena apa? Li'annahu laisa minal kharijil mu'tad. Karena itu bukan termasuk sesuatu yang keluar yang biasa, normal. Beda dengan air kencing. Madhi ini luar biasa nih. Iya. Jadi harus pakai air. Tapi sama najisnya dengan kencing. 7. Dhahaba al-Hanabilatu wa ba'dul Malikiyah ila wujubi ghusli adh-dhakari kullihi wal unthayaini min khurujil madhi. Ulama mazhab Hanbali dan sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat wajib mencuci zakar semuanya, dan kedua buah testis. Min di sini artinya disebabkan. Min di sini artinya disebabkan khurujil ma, keluarnya khurujil madhi, keluarnya madhi. Mustadillina bihadzal hadithi wa riwayatihi tsabitati. Mustadillin yaitu berdalil dengan hadis ini, yaitu hadis tadi, dan riwayat-riwayat yang tadi yang telah ada tadi. Tadi kan riwayatnya udah disebutin tuh, ada 4. Faqad sarrahat bi ghusli adh-dhakari wa huwa haqiqatun yutlaqu alayhi. Faqad sarrahat, telah di sini telah tegas ya, dengan adanya ghusl adz-dzakar, yaitu jelas menyebutkan pembasuhan, pencucian zakar, dan huwa haqiqatun yutlaqu alaihi, dan bahwasanya zakar itu adalah istilah, ya, suatu hakikat yang dimutlakkan atasnya seluruh bagian kemaluan itu, yaitu masuk ke sebutan zakar
penisnya dan testisnya. Paham nggak di sini? Paham Rodi? Paham. Ya akhwat nggak paham juga nggak apa-apa karena ini masalah pria. Tapi perempuan juga kan. Baik, udah itu ya. Makanya dikatakan riwayat Abu Dzar yaghsilu dzakarahu wa unthayaihi wa yatawadda. Ya, baik. Berarti kalau misalnya karena lafal zakar dimutlakkan pada penis dan juga testisnya, berarti menyentuh penis, menyentuh testis itu juga bisa membatalkan wudu. Gitu. Walaupun sebagian mengatakan batangnya saja, penisnya saja. Namun ketika zakar dimutlakkan juga pada unthayain, maka termasuk juga itu. Baik, hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi, menciumi sebagian istrinya. Thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda, kemudian keluar menuju salat dan belum berwudu. Seperti ini lihat. Qabbala artinya menciumi. Jadi qabbala artinya mencium. Ya. Mencium dengan mulutnya. Dan menciumnya menyentuh, bukan mencium jarak jauh. Kan gitu. Ya kan? Ba'd nisaihi di sini, perhatikan kalau misalnya ada ba'd kemudian jamak itu enggak mesti ba'd di sini bermakna banyak atau berbilang. Bisa aja ba'd bermakna satu. Ya. Misalnya ketika kita mendapatkan ada salaf berkata begini gitu. Siapa salaf? Misalnya Qatadah berkata begini. Kita bisa mengatakan qala ba'du salaf. Walaupun cuma satu. Maka di sini ba'du nisa'ihi yang dimaksud dengan sebagian istrinya di sini adalah Aisyah. Ya, jadi Aisyah tidak menceritakan dirinya bahwasanya Nabi SAW memilih saya. Enggak gitu. Dengan bahasa yang lebih halus menciumi sebagian istrinya. Ya kan? Dan mafhumnya di beliau Aisyah, enggak. Maksudnya di sini bukan sebagian perempuan kemudian sebagian istrinya di benak kita di rumahnya dikumpulin istrinya diri satu-satu, kemudian ciumin satu-satu. 1 2 3 4. Ya, terus udah ya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya Mas, hati-hati ya Bang, hati-hati ya Mas. Nah. Enggak di daerah cium sebagian nisanya enggak. Tapi Aisyah di sini maksudnya. Ya. Ini hadis memang ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Syekh Ahmad Syakir dan Albani mensahihkan hadis ini ya. Nah, pertama, ma yukhadhu 'anil hadis. Min al-hadis, zahirul hadis yadullu 'ala anna taqbil al-mar'ati wa lamsaha la yanqudul wudu'a wa huwa al-asl. Wal hadithu muqarrirun li hadzal asli min 'adamil wujub. Zahirnya hadis yaitu makna yang bisa kita pahami lebih kuat di hadis menunjukkan, membuktikan anna taqbilal mar'ah, bahwasanya mencium al-mar'ah di sini ya istrinya dewek ya. Istri sendiri. Walam saha apa Gus? Kok ketawa-tawa? Walam saha dan nyentuh. Dua ini. Bukan sekedar nyentuh, nyium. Tidak membatalkan wudu. Wa huwal asal. Dan itu hukum asalnya.
asal. Asasnya begitu. Wal haditsu muqarrirun, dan hadis itu mentakrir. Mentakrir itu apa? Menyetujui, menetapkan benar-benar asalnya dari adamil wujub, dari tidaknya membatalkan wudu, tidak mewajibkan wudu, yaitu bahwasanya asalnya bahwasanya menciumi istri tidak membatalkan wudu. Ya. Tapi nanti ada permasalahan. Apa semua yang disebut menciumi istri dan menggaulinya tidak membatalkan wudu? Nah, ini ada batasan nantinya. Tapi kalau bisa sebelum pergi ke masjid, cium istri dulu. Mantap. Semangat ini. Sebelum pergi kajian, sebelum keluar, cium dulu istrinya, pelukin dulu istrinya. Bagus itu. Kedua, yang belum nikah, cari tiang. Yang kedua, lakinnal haditha mu'aradun bil ayatil karimah. Insyaallah yang belum nikah Allah nikahkan insyaallah secepatnya, amin. Ya amin insyaallah, enggak lama lagi insyaallah ya. Jangan ngelus dada temennya, jangan ngelus punggung temennya, elus diri sendiri ya. Lakinnal haditha mu'aradun bil ayatil karimah. Tetapi hadis ini bertentangan secara lahirnya dengan ayat yang mulia, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh. Sini lamastum. Lamastum di sini maknanya apa dulu nih? Dia maknanya apa? Wal lamsu al-lamsul haqiqi fil yad. Lams yang secara hakiki itu di tangan. Nah, wa idza wujida ihtimalu iradatil jima' fa qira'atu aw lamastum zahiratun fi mujarradi lamsil yad wal aslu ittifaqu ma'nal qira'atain. Kita paham? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Enggak paham kan? Ini di sini relatif sifatnya. Asalnya tidak membatalkan wudu, tetapi ketika ada posibilitas hasrat untuk jima, maka cukup menyentuh bisa membatalkan wudu. Udah paham? Kan tidak semua yang namanya menyentuh itu dengan syahwat. Enggak semua. Siapa tahu menyentuh dengan cara nabok, ya? Batal. Oh batal mas, batal. Lu syukurin lagian si nabok saya. Enggak. Nah, nyentuh enggak semua sentuhan itu membatalkan wudu. Nah, lamastum di sini kalau dimaknai sebagai sentuhan tangan, sentuhan saja, yaitu sentuhan doang, maka maknanya dibawa apa? Ketika ada keinginan ke sana. Ya. Tidak semua mencium nafsu. Ada mencium karena pengen tahu baunya apa? Nah, ada yang mencium karena sayang, kasih sayang. Ada yang mencium karena pengen. Ada mencium karena lainnya. Nah, kau mencium rahmat. Kok mencium rahmat sih? Mencium. Aduh. Gak ada rahmat di sini namanya kan ya? Alhamdulillah. Ya kau misalnya mencium karena kasih sayang, bukan karena main ke sana, maka tidak membatalkan. Itu yang dimaksud di sini hadis Nabi SAW. Ya. Nah kemudian di sini ya, jadi kita terjemahkan lams haqiqi fil yad, menyentuh secara hakiki dengan tangan. Wa idza wujida, jika ditemukan ihtimal, kemungkinan atau celah iradatil jima', kepingin jima', maka qiraah aula mastum ini maknanya zahirah
di mujarad sekadar menyentuh tangan tok itu sudah bisa mewajibkan wudu. Ya, udah gitu aja. Udah ya. Paham ya? Untuk menggabungkan dua hadis dan ayat sehingga kita tidak bilang dua-duanya ta'arud, enggak bertentangan. Kita bawa masing-masing. Kita jamak, kita kompromikan ke masing-masing. Bisa paham Mas ini yang pojok, Mas? Paham? Alhamdulillah. Oke. Kemudian yang ketiga, al-afdal, yang terapi, yang terbaik itu adalah hamlu hadzal hadithi ala taqbili lam yusahibhu syahwah. Jadi yang terbaik adalah dari semua perkataan pendapat ulama adalah menempatkan hadis di atas itu terhadap takbil, ciuman yang sifatnya gimana? Lam yusahibhu syahwah, yang tidak diiringi dengan syahwat. Karena memang tidak semua, ya nanti. Karena tidak semua ciuman itu karena syahwat, tidak semua. Ya tadi kita bilang. Wa innama huwa taqbilu mawaddatin wa rahmah. Melainkan dia adalah ciuman mawaddah wa rahmah. Ini maksudnya mawaddah ini bukan nama perempuan. Apa mawaddahnya? Cinta. Cinta, rahmah, kasih sayang, atau sama aja keduanya. Sakinah, mawaddah, warahmah gimana? Sakinah artinya apa? Pisau. Sikin. Sakinah tenang. Litaskunu ilaiha, ya. Tentram maksudnya apa? When I see you, it feels like home, gitu. Mawaddah dari kata wadda itu artinya kepingin, rohbah kepadamu, gitu. Rahmah itu seperti ada ikatan, ya, gitu ya. Jadi sakinah ada ketenangan, mawaddah ada keinginan ke kamu, dan rahmah adanya keterikatan, gitu. Makanya silaturahim, rahmah, ikatan, itu bedanya, ya. Wa hadzal naw'u minal lamsi, dan yang jenis ini dari sentuhan qad taqarrara adamu naqdihi lil wudu, telah terikrarkan tiada pembatalnya terhadap wudu, tiada batalnya untuk wudu. Jadi kalau memang dia sayang secara perasaan, bukan saya ngomongnya doang, tapi sebenarnya dalam hatinya gitu. Nah, maka kalau dia nyentuh, maka enggak batal wudunya. Oke. 5 jaa, sebagaimana yang telah datang dengan hadis anna Aisyah, bahwa Aisyah namat mu'taridah, tidur dengan cara kepribadian. Nah, mu'taridah itu apa? Melintang. Malah melintang, walah berarti miskin dong. Malah melintang itu gimana? Telentang berarti ini dong Pak, keselak nanti telentang. Ditelentangnya, telentang gitu kan? Berbaring ya kan? Nah, fi musallan Nabi, di musolahnya Nabi. Maksudnya fi musallan Nabi artinya apa? Tempat sholat Nabi. Fa idza arada an yasjud, kalau misalnya dia kepingin sujud, ghamazaha fi dhalam, Nabi meraba-raba kedua kaki Aisyah di kegelapan, litakuffa rijlaiha, untuk menggeser dua kakinya. Berarti boleh nih, antum wahai akhwat, nanti kalau misalnya punya istri atau punya istri gimana? Kalau misalnya udah punya suami atau sudah punya suami, suaminya sholat malam misalnya di kegelapan malam di depan hadapan akhwat ini, boleh, nggak apa-apa. Posisi yang akhwat ini telentang,
ditelentangnya. Celentang. Nah, kemudian auratnya terbuka kakinya, nggak apa-apa. Asal nggak tidur telanjang, itu nggak boleh kalau tidur telanjang. Nah, kemudian sholat suaminya, nah, ini baru suami top ini. Terus diinin tang kakinya, digeser dikit. Ini baru suami kayak Rasulullah kayak gini. Sholat malam, terus nanti bangunin istrinya, bikin sahur. Ya. Boleh itu. Itu bedakan dengan hadis yang murur lewatnya perempuan. Beda, ini bukan lewat. Ini udah terinstal ini perempuan di depannya. Fix udah di situ. Jadi udah mapan di situ, udah di situ dah. Kan? Dah di situ. Jadi enggak lewat. Beda kalau lewat, ya. Bisa batal. Nah, jadi ini bedakan. Ya gitu ya. Walamsu dzatuhu laisa naqidan. Nyentuh secara zat itu tidak membatalkan secara zat. Walakinnahu madhinnatu khuruj naqidin. Tetapi yang namanya nyentuh itu kalau ada syahwat, ya. Kalau ada syahwat itu madhinnah, potensial atau bisa menyebabkan praduga khurujin naqidin, keluarnya naqidin pembatal, yaitu apa? Madhi. Iya. Karena madhi itu keluar karena ada keinginan. Iya. Fayabqa lamsu al-mu'tadul mujarradu 'an syahwati 'ala aslin adamin naqdi. Fayabqa, maka tetaplah al-lams, yaitu menyentuh al-mu'tad yang biasa, al-mujarrad 'an syahwah, yang lepas dari syahwat, enggak ada syahwatnya sama sekali, ala aslin atau asli boleh, atas kaidah asal, yaitu tidak membatalkan. Ibarat tidur kayak gini, matuk-matuk. Itu kalau matuk-matuk kan enggak membatalkan kan? Enggak membatalkan. Tapi kalau udah tidur sampai ngorok, ya kan, sampai mimpi ngigo dan seterusnya, nah, mukul-mukul orang ngigonya. Nah, ini udah benar-benar udah tidur benar-benar. Nah, tidur kayak gitu secara zat tidak membatalkan wudu, tetapi karena berpotensi keluar atau megang hal yang membatalkan wudu, maka dia dianggap sebagai pembatal wudu. Ya, gitu ya. Keempat, ala fardhi sihhatihi. Misalnya kalaupun diasumsikan hadis di atas sahih, humilal haditsu ala ma taqaddam. Ia berlaku sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Wa illa fahuwa dhaif. Tetapi hadis itu tidak dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah bagi beliau, bagi Syekh Abdullah. Fal Bukhari dhaifuhu. Imam Bukhari mendhaifkannya. Wa dzakara ashabus sunani anna lahu illah, dan para pemilik kitab-kitab sunan itu menyebutkan bahwasanya hadis tersebut memiliki kecacatan. Wa qala Ibnu Hazm al-Andalusi berkata, la yasihhu fi hadzal bab syai'. Tidak sah di bab ini, permasalahan ini, satupun hadis tidak sah. Wa qala Ibnu Hajar al-haditsu ma'lul. Berkata Ibnu Hajar, hadis ini cacat sanadnya. Ya, baik ya. Khalas, paham di sini? Udah. Khilafiyahnya antum terjemahkan sendiri boleh? Boleh. Jadi, atau kesimpulannya paling akhir yang masyhur dari mazhab Ahmad. Fa innan naqdha la yakunu illa min massin bi syahwatin bila haidin. Sesungguhnya naqd, batalnya wudu itu tidak terjadi kecuali dari nyentuh dengan syarat dua, dengan adanya syahwat dan tanpa penghalang. Kalau misalnya nyolek pakai syahwat, tapinya nyolek istrinya pakai jaket, nyolek jaket, nggak kerasa loh mas, nggak kerasa, colek dengan syahwat, nggak membatalkan wudu, gitu kan? Harus dengan tanpa
tanpa penghalang, ya. Wa hadza huwa rajih, dan ini yang rajih insyaallah. Zalika itu karena annahu madhinnatu khurujil madhi, karena itu yang membuat praduga kuat untuk keluarnya madhi. Innama yakunu min lamsin musahibin lisyahwat. Kalau misalnya lams itu disertai dengan syahwat. Pertanyaan dari akhwat Spring File Book. Apa perbedaan antara madhi, wadi, mani? Apakah perempuan juga memiliki atau mengalami? Kenapa tanya saya? Karena saya tidak tahu. Perempuan mengalami atau tidak? Perempuan juga mengalami insyaallah. Kalau tidak mengalami, maka bagaimana mungkin perempuan bisa dihamili? Madhi punya nggak perempuan? Tahu dari mana antum? Sorry. Apa? Perempuan punya. Jadi madhi itu cairan keluar ketika syahwat menggelora. Ya, perempuan juga punya. Bahkan relatif punya perempuan lebih banyak bisa jadi. Iya. Ya, perempuan juga punya ketika bersyahwat keluar, nah itu. Ya. Dia tadi tipis lengket. Ya. Jadi madhi itu bagus ada. Karena itu yang bisa memperlancar nanti untuk jima'nya laki-laki ke perempuan. Karena kalau nggak ada gitu, wah itu susah. Ya, iya gak Pak? Wah nggak ada yang jawab. Ya ini dalam studi ilmiah kayak gini, emang madhi itu sangat gunanya, itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala memang. Karena kalau nggak ada kayak gitu susah, kasihan laki-laki ini. Namun ya sekarang alhamdulillah ada solusi. Kalau misalnya memang kadang perempuan itu di beberapa kasus memang tidak bisa mengeluarkan madhi, bukan dalam sahih, bukan. Entah karena stres, frustrasi, atau faktor biologis, atau faktor lainnya, sehingga ketika dirangsang pun nggak keluar, atau faktor jin bisa. Nah, yang seperti ini sekarang sih zaman sekarang udah ada solusi apa-apa. Ya. Namanya Durex Play ada. Ini bukan nama ini produk, tapi ada sekarang untuk mempermudah yang seperti ini. Ya. Nah, apa hukumnya menggunakan itu? Apa hukumnya menggunakan itu? Ini masuk ke syari ini sekarang. Apa hukumnya menggunakan seperti Durex Play atau cairan-cairan yang bisa menjadi pelumas untuk masuknya seperti itu? Apa hukumnya? Boleh. Wah? Boleh atau enggak? Wallahu alam. Saya rasa boleh. Itu perasaan Bapak saja. Tapi benar Pak. Iya, alasannya buat memudahkan. Iya benar, sahih. Karena nggak ada dalil yang melarang. Apa dalil yang melarang? Karena al-aslu fil asya'il bahah. Apalagi ini sesuatu yang bisa memperbagus hubungan rumah tangga. Iya. Malah justru kalau misalnya nggak bisa, ya kan? Masalah. Laki-laki itu Pak ya. Iya. Kalau udah lama nggak bisa itu, wah. Kita kedua belah pihak harus berusaha. Iya berusaha. Caranya masing-masing punya cara. Itu satu solusi tadi. Sesuai dengan perasaan Bapak, benar itu. Alhamdulillah. Benar, sahih, boleh. Lebih-lebih itu menjadi solusi. Ya. Jadi hukumnya boleh, tidak ada dalil yang melarang, kecuali kalau ditemukan ada zat yang haram seperti zat najis di cairan itu, baru itu beda lagi. Ya. Tapi kan nggak ada kabar itu najis. Jadi tidak masalah insyaallah dengan menggunakan itu, ya. Tapi kemudian tadi madhi, kemudian wadi. Udah pernah jelasin sebenarnya, cuman ini mungkin akhwat ini waktu itu nggak hadir. Wadi itu cairan mirip dengan madhi juga, cuma wadi itu keluarnya tidak seperti madhi momentumnya. Madhi keluarnya ketika syahwat bergejolak. Kalau wadi keluarnya ketika letih atau setelah bangun tidur, ya stres bisa, atau bangun tidur karena kecapean kemarinnya, bangun tidur mendapati basah cuma sedikit, enggak sampai ke seperti mani.
Kalau mani itu lebih kental dan lebih banyak, dan mayoritasnya mani keluarnya itu dirasakan oleh kita. Adapun wadi atau madhi kadang-kadang nggak terasa, atau lebih sering malah nggak kerasa keluar. Ya, wadi itu nggak berkaitan dengan syahwat, tapi sama-sama najis seperti madhi dan mewajibkan wudu. Persamaan madhi dan wadi, persamaannya sama-sama zatnya seperti itu modelnya, kemudian sama-sama mewajibkan wudu dan sama-sama najis. Perbedaannya adalah sebabnya. Keluarnya madhi itu karena syahwat, keluarnya wadi itu biasanya karena fisik, capek ya atau stres. Kemudian mani masyhur. Kalau mani perempuan punya, tapi maninya perempuan di dalam. Ya kalau keluar susah nanti membuahnya gimana? Ya, baik. Perempuan mengalami. Ustaz, ini khilaf ya di antara akhwat. Ada yang bilang ustaz, ada yang bilang ustaz, ada yang bilang ada yang bilang ustaz. Hadis 64 itu kan dhaif. Apa ini bisa dijadikan hujah dan bisa diamalkan? Dhaif menurut sebagian, sahih menurut sebagian. Ya. Menurut Syekh Albani ini hadis sahih. Dan juga hadis ini meskipun dhaif misalnya, tetap hadis ini sesuai selaras dengan spirit asal, yaitu bahwasanya menyentuh tidak membatalkan wudu. Adapun dalam mazhab Syafi'i, resminya mazhab Syafi'i, menyentuh yang bukan mahram. Jadi kalau misalnya ini ada bude di sini misalnya, kemudian ada ponakan, mahram bukan? Mahram. Kemudian misalnya bude sama ponakan itu bawa barang gede-gede, ya senggolan, gebrak, senggolan. Membatalkan wudu enggak? Enggak. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada juga dalam mazhab Syafi'i mau mahram kayak mau enggak batal wudunya ada. Ya, tapi yang resmi dalam mazhab Syafi'i lihat mahramnya, mahram atau bukan. Gitu ya. Dan tanpa halangan. Ya, tanpa perantara. Baik. Jadi itu ya. Jadi ini hadis insyaallah sahih menurut Syekh Albani. Dan kalaupun dhaif, tetap maknanya sesuai dengan asal dari kaidah, yaitu sesuatu aslinya tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Saya mau ditanyakan lagi. Silakan Pak. Ada yang bertanya sama saya. Silakan. Saya juga karena hukumnya nggak tahu. Iya, silakan Pak. Ketika mereka mandi, selesai mandi lalu langsung berwudu tanpa ada selembar benang pun di badannya. Masya Allah. Itu boleh diperbolehkan atau sah wuduknya atau bagaimana? Apa harus memakai? Boleh, tapi makruh Pak. Nggak sopan, nggak bagus aja. Boleh. Oh, boleh. Bukan syarat sah wudu harus menutup aurat, bukan. Boleh. Bahkan ketika kita mandi junub kan, Jadi sebelum mereka beranduk, mengeringkan badan, mereka sudah berwuduk gitu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dalam keadaan polos begitu. Nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa. Asal jangan di depan umum. Nah itu, iya benar Pak. Nah seperti kita mandi junub Pak. Dengan tidak menyentuh lagi gitu maksudnya. Nggak menyentuh gimana Pak? Dengan tidak menyentuh kemaluan lagi. Iya, nggak apa-apa. Iya. Karena kita mandi junub kan biasanya tanpa baju. Itu menghilangkan hadas tanpa baju. Oh, Begitu. mandi junub? Iya nggak? Tanpa wudu kan harus berwudu lagi gitu. Iya, bukan gini. Gini, ditertibkan lagi. Wudu itu kan menghilangkan hadas Pak, ya kan? Hadas kecil. Mandi junub menghilangkan hadas besar. Ya. Nah, menghilangkan hadas bukan termasuk syarat menghilangkan hadas harus tutup aurat, enggak, bukan syarat. Bahkan mandi junub pun kita nggak apa-apa, telanjang atau nggak telanjang silakan. Wudu juga nggak apa-apa. Cuma kalau wudu tentu saja asalnya bagusnya pakai baju normalnya. Karena beda dengan mandi wudu itu. Karena wudu yang disiram adalah bagian tertentu. Kalau mandi kan semua bagian. Cuma bukan syarat sah. Harus pakai baju enggak harus. Gitu ya. Nah, begitu juga misalnya dalam mandi junub ya, kita boleh enggak wudu lagi. Ya kan? Karena hadas akbar sudah terangkat, maka hadas kecil lebih-lebih. Nah, saya pernah mendengar itu karena ditanyakan mana lebih bersih, mana lebih sempurna, wudu
dengan air yang terbatas dan mandi seperti mandi junub tadi seluruhnya udah terbersihkan gitu. Iya. Kenapa maksudnya, Pak? Jadi maksudnya pernah saya bertanya mendengar Iya. seperti itu. Jadi lebih sudah sahnya untuk itu. Jadi sah. Dia nggak perlu wudu lagi nggak apa-apa. Nggak wudu lagi nggak apa-apa. Kalau dia udah mandi junub, Ya. karena hadas besarnya udah hilang. Gitu ya, Pak ya? Ya. Oke. Silakan. Tadi siapa ya? Ya, Ustaz. Bisa langsung sholat. Selama di mandi junubnya itu dia tidak memegang kemaluannya dengan tangan bagian dalam. Ikhtilaf. Cuma ini pendapat yang pegang. Gantung kalau misalnya pegang yang lain nggak apa-apa. Iya gitu ya, Pak. Muka masuk. Silakan. Mengenai haram untuk laki-laki, haram melihat orang laki lain dan perempuan haram melihat orang perempuan, itu batasannya gimana? Ada perincian? Jadi ada aurat yang sifatnya mughalladhah besar, ada aurat yang memang kecil. Nah, kalau laki-laki ya aurat yang besarnya itu ya kemaluan dan kemaluan ini. Adapun kalau misalnya sini mungkin masih bisa ditolerir sama laki-laki. Tapi kalau perempuan beda. Kalau perempuan, wallahu alam berbeda pendapat antara dada sampai lutut atau gimana antara itu ya. Berbeda pendapat kalau perempuan. Karena belum bisa bilang yang lebih wajib. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Ya silakan. Ya. Kalau misalnya udah ditemukan air, boleh nggak? Kita apa? Tidak ditemukan air, boleh nggak? Setelah buang air besar, bersihnya pakai tisu. Malah justru harus, karena dengan apa lagi, Mas? Kan nggak ada air. Boleh nggak pakai tisu? Terus ada apa lagi kalau nggak ada tisu? Kalau ada air, tapi susah ambil lagi. Kalau ada air, tapi susah ngambilnya, pakai tisu aja, nggak apa-apa. Kalau ada tisu, terus pakai air, boleh nggak? Hah? Kalau ada tisu nih, terus pakai air aja dah, boleh nggak? Boleh kan? Kalau ada tisu ada air, tapi pakai tisu aja, boleh nggak? Boleh. Boleh pakai tisu doang nggak apa-apa. Walaupun sebagian ulama mengharuskan harus ada air juga, tapi nggak pakai nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak ada tisu nggak ada air gimana? Pakai apa dong? Pakai batu, cari batu di luar, ada banyak batu di pantai. Tadi ada lagi kayaknya. Siapa? Ada lagi? Iya, Pak Rodi. Ya, Pak. Ada Ustaz yang katanya tidak membedakan antara dia mahram atau bukan. Ini yang penting dia menyentuh lawan jenis. Iya. Iya sebenarnya tadi Anda bilang dalam mazhab Syafi'i sendiri ada yang berpendapat tanpa mengenal mahram. Semua perempuan pokoknya, semua lawan jenis itu batal menyentuhnya semuanya tanpa kecuali. Tapi yang resminya mazhab itu adalah batal yang mahram, yang tidak mahram. Bisa paham atau bedanya? Dalam mazhab Syafi'i itu ada khilafiyah gitu loh. Nah sebagian kiai mengambil yang memutlakkan semua perempuan lawan jenis. Sebagiannya tidak, gitu ya, paham? Tapi yang masyhur dan resmi adalah bahwasanya yang mahram nggak masalah, gitu loh, paham nggak? Terus katanya juga kalau menyentuh istri ini pasti dengan syahwat nggak mungkin. Ini kayaknya sebentar, apa namanya? Kayaknya sampai akhir aja belum normnya. Kalau ada yang mau bertanya silakan tanya aja. Ya. Terus kalau menyentuh istri kan Hah? syahwat nggak mungkin nggak ada syahwat kan juga. Katanya Ada Ustaz yang undang ke kota kami, ke kota antum, Lombok. Syafi'i. Enggak, Anda enggak ngerasa gitu? Anda enggak menyentuh istri enggak mesti harus syahwat kan? Hah? Nyentuh anak perempuan? Apa mesti dengan syahwat? Anaknya sendiri loh. Mahram kan katanya mahram itu membatalkan juga kan? Kalau alasannya kita nggak mungkin menyentuh perempuan kecuali pasti dengan syahwat, belum tentu. Dan itu didasarkan sama bapak-bapak sekalian juga. Nggak semua sentuhan itu pasti dengan maksud syahwat, enggak.
Begitu ya. Kadang sentuhan nggak sengaja, kadang sentuhan karena sayang, ngelus-ngelus dan semacamnya. Gitu. Dibedakan antara syahwat dengan rahmat. Ya. Kalau rahmat ada nama orangnya, kalau syahwat nggak ada nama orangnya. Gitu ya. Jadi beda. Ya. Tapi kan ada juga orang yang membuat tinjauan bahwa datangnya syahwat itu bisa dikontrol. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa kita menggunakan syahwat atau pas itu saja muncul syahwat. Syahwat di sini bukan hadithun nafs doang. Hadithun nafs itu kepikiran doang sedikit, hilang, udah. Enggak, bukan gitu. Tapi syahwat memang jadi pikiran, syahwat, gitu kan. Tapi kalau misalnya, wah cakep nih, sebentar doang, habis itu biasa lagi megangnya, itu enggak termasuk. Ya, gitu bedanya. Berarti bisa diukur dengan setelah perasaan setelah menyentuh itu. Emang setelah menyentuh juga bisa atau sebelum menyentuh, kan kadang syahwat itu sebelum menyentuh atau setelah menyentuh bisa, gitu kan. Tapi kalau sekali bersyahwat terus habis itu dia hilangkan, enggak membatalkan, karena dia udah usaha untuk menghilangkan. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ikhwan maupun akhwat, ini kayaknya nggak cukup buat faid. Apakah mandi wajib mandi junub ya? Hah? Tanpa disebabkan junub? Itu bid'ah itu. Itu bid'ah, nggak boleh mandi junub. Nawaitu mandiyan junuban, dia pernah nggak berjunub, nggak boleh. Ya. Nggak bisa dikiaskan dengan nggak bisa. Karena ini jelas sebabnya jelas junub. Jadi kalau itu mandi kita yang sehari-hari yang biasa kita itu biasanya tidak untuk menghilangkan. Enggak. Kalau nggak ada niatan, enggak. Harus ada niatan menghilangkan hadas. Junub, gitu kan. Kalau mandi. Kalau misalnya wudu, dia berhadas besar enggak. Tapi kemudian dia misalnya dia cuma kencing doang. Tapi kemudian dia timpali dengan mandi. Dia timpali dengan mandi. Nah, mandinya biasa niatnya. Maka enggak dianggap wudunya itu. Mandinya enggak sah. Bukan sebagai mandi menghilangkan hadas, bukan. Paham cuma maksudnya? Ya, ada apa, Pak? Kayak gitu ya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz siapa? Anda bukan Ustaz. Enggak. Nah, tentang orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu cuma dalam hal akidah saja. Oh gitu. Ada. Siapa yang bilang gitu? Ada di Muslim. Antum ya? Oh, bid'ah hanya di akidah. Ada yang begitu. Jadi mereka nggak menyalahkan orang-orang yang mereka mengamalkan nama-nama bid'ah. Dalilnya apa dulu? Dia untuk mentaksis bid'ah itu hanya di akidah, muhdatsat. Justru mungkin bukan sikap toleransi yang berlebihan dan berbudak-budak dan untuk mungkin maksud mereka untuk mempersatukan gitu. Gini, ketika misalnya kita bilang kalau misalnya ada sesuatu yang mutlak, itu harus kita hukumi kemutlakannya. Kalau misalnya ada sesuatu yang umum, kita harus menghukumi keaslian umumnya, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Sehingga kalau misalnya kita bilang, oh ini umum, bid'ah, itu ya, pokoknya umum, kita hukumi umum, itu kembali ke kaidah asal. Karena memang asalnya umum. Dan yang mengkhususkannya itu yang kita tanya dalilnya apa, itu. Bukan justru dia yang bertanya kepada kita dalilnya apa, karena kita udah punya dalil duluan, yaitu kemutlakan dan keumuman. Contohnya ini kan tadi fa inna muhdatsatul umur. Muhdatsatul umur mudhaf ilaih yang menunjukkan umum. Perkara-perkara baru di sini umur itu jenis apapun, walaupun dikhususkan dalam ranah syar'i di sini. Dia umum dalam syariat, baik akidah maupun ibadah, umum. Sehingga yang mengkhususkan hanya pada akidah semata harus memberikan dalil yang mengkhususkan umur ini. Iya. Nah, apa dalilnya? Apakah dalilnya pemahaman dia sendiri atau dalilnya toleransi dia sendiri? Nggak bisa. Harus ada dalil yang kuat karena ini masalah neraka juga ini. Iya.
Seperti ini, man ahdatsa fi amrina. Amrina di sini, apakah amrina di sini? Amr artinya perkaranya Rasul. Apakah perkaranya Rasul cuma akidah doang? Enggak, akhlak juga, ibadah juga enggak? Iya. Man ahdatsa fi amrina hadza, man amila amalan. Amal, ya amal bisa juga qalbu, akidah bisa. Amal fiqih, amal justru yang apa namanya, yang benar atau yang sesuai dalil adalah yang bertentangan sama dia. Ya. Tentang kuliah subuh. Kunut subuh. Hah? Orang ulama menaikkan pada ayatnya yang pernah sholat belakang subuh dan Rasyidin. Hah? Itu adalah mudah gitu. Itu adalah Jadi kan sebenarnya itu termasuk amalan. Amalan. Dan salaf itu udah tahu juga bid'ah itu. Berarti kan bisa dipahami bahwa itu adalah termasuk ibadah juga. Tapi memang di zaman salaf itu atau di zaman yang dekat dengan salaf, bid'ah yang bersifat amalan itu masih sedikit dibandingkan dengan yang bersifat aqdi. Bid'ahnya Mu'tazilah itu ada akidah. Makanya dikenal di mereka kebid'ahan itu lebih dominan di bidang akidah kebid'ahan itu. Dulu ahlul bid'ah itu dikenal sebagai orang-orang yang akidahnya jelek, walaupun ibadahnya besar, bagus. Itu zaman dulu. Zaman sekarang akidah dan ibadah saling, ini kebid'ahannya saling berlomba-lomba. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi ya, ikhwan? Assalamualaikum (3). Benar kan tuh kan? Assalamualaikum (3) kan? Ustaz (3). Benar kan? Afwan, syukron. Bagaimana hukum menggunakan seks toy karena kondisi suami atau istri tidak bisa melakukan hubungan intim? Seks toy di sini suami atau istrinya menggunakannya sendiri atau dibantu? Jawab pakai kertas. Dibantu (3) ya. Contoh misalnya istri yang ditinggal pergi kerja yang masanya lama. Nah ini masalah ini. Ditinggal pergi kerja untuk masa yang lama, ini muskilah. Ini muskilah. Muskilahnya sebenarnya asalnya bukan di istri yang menggunakan seks toy. Itu masih mending dibandingkan istri melirik sama yang lain, ya enggak? Karena kalau istri tinggal 4 bulan misalnya, itu udah uring-uringan. Kalau laki-laki enak ditinggal ditinggal istri, bukan. Meninggalkan istri 4 bulan, nikah di daerah lain bisa. Diam-diam. Walaupun gak bagus juga sih, tapi boleh. Nah, ini bukan salah istri ini kayak gini. Asalnya gak boleh. Tapi ini lebih baik daripada menggunakan orang lain. Hah? Iya, bisa dihukumi dengan seperti itu. Hah? Iya. Coba begini, istri itu masalah syahwatnya tidak seperti laki-laki. Perempuan itu mereka bisa ditahan baik secara alamiah atau secara dirinya. Alamiah dengan adanya haid atau semacamnya dan lain-lain, atau dari dirinya memang bisa mengontrol. Tapi kalau laki-laki susah. Makanya kalau laki-laki di medan perang atau di safar jauh lama tidak bertemu istri, diperbolehkan baginya onani. Diperbolehkan. Ya, atau nikah sekalian. Tapi tidak dengan niatan mentalak. Itu khilafiyah. Kalau nikah dengan niatan mentalak itu khilafiyah. Namun madharatnya besar. Terutama bagi perempuan ya. Dan juga sisi lainnya itu mirip dengan nikah mut'ah. Walaupun ada ulama yang membolehkannya. Misalnya istri yang ditinggal pergi kerja yang masanya lama, ini baiknya pertama nasihati suaminya ini. Berapa lama dia pergi? Kalau cuma sebulan doang sabar. Nah, kalau sampai 4 bulan, 6 bulan, terus kemudian pas pulang-pulang udah ganti KTP namanya Thoyib. Pas pulang bawa warisan. Nah ini istri diperbolehkan menggugat cerai.
Tapi ini bukan recommended, bukan. Tapi boleh menggugat cerai, kenapa? Karena akibat dari rumah tangga nggak dia dapat. Yaitu apa? Pemuasan hubungan seksual nggak dapat. Itu pemuasan hubungan seksual yang tidak terpuaskan itu bisa memberikan gugatan cerai, boleh. Karena itu hak. Bisa misalnya perempuan, kemudian suaminya ternyata lemah syahwat, ya, maka perempuan boleh menggugat cerai, boleh minta cerai, boleh. Karena apa? Haknya tidak ditunaikan. Itu hak syahwat, boleh. Begitu ya. Baik. Oke, pada perempuan cepat-cepat. Pertanyaannya sesuai dengan katanya boleh untuk nikah lagi gitu, maksudnya Boleh. dengan nikah mut'ah gitu. Enggak. Oh iya. Enggak. Berarti nikah resmi begitu. Nikah resmi. Nikah resmi dan juga tidak hanya sementara kan. Enggak. Ya. Nikah resmi secara baik secara sirri atau secara jahri. Tapi resmi ini maksud resmi secara syar'i, Pak. Sirri boleh. Cuma motornya besar ya, Pak ya. Akan merugikan wanita sendiri. Pasti. Nah, wanita rugi dan kedepannya fitnahnya besar. Sirri dalam artian nggak ada orang yang lihat gitu loh. Cuman syarat-syarat dan rukun-rukun aja terjadi. Ada juga sirri model syar'i, cuman disirikan dari istrinya. Ini sirri juga, cuman boleh nggak ini? Boleh. Dan sah nikahnya. Tapi pernah kedengaran waktu dulu Ya, Pak. peristiwa nikahnya itu ada seorang ustadz ya yang kawin siri juga gitu. Sirri yang model gimana? Cuman mereka mengaku siri aja. Dalam arti kata setuju sama setuju. Iya. Hah? Tanpa wali? Ya dulu begitu. Tanpa wali? Oh, Peristiwa nggak sah itu nikahnya, zina itu. peristiwa Tanjung Priok. Termasuk yang Ken gitu ya. Iya, masya Allah. Ya nggak tahu lah, kita kan nggak disebutin namanya. Iya. Ya. Sebut saja namanya siapa gitu. Tapi dia mengaku abis itu dia pisah begitu. Ya, itu udah zina itu namanya, Pak. Walaupun Ustaz. Dia menghalalkan seperti itu. Tidak. Alhamdulillah. Iya, enggak boleh, Pak. Iya. Ya. Oke. Ada lagi yang enggak sampai ke permasalahan seks toy ini? Siapa? Silakan. Ada lagi? Soalan dari ikhwan? Kita nggak ngisi poin karena waktunya sempit. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Daripada kita pulang sekarang nih. Kebutuhannya seperti ini, Iya, Pak. suami istri itu harus terbuka begitu, sehingga nggak ada yang ditutup-tutupi, Iya. sehingga Sahih. bisa mengatasinya sendiri. Iya. Itu kan rahasia usahanya sendiri. Yang soal apa, Pak? Masalahnya hubungan tadi. Oh iya. Menjaga kekeluargaan itu. Poligami maksudnya. Iya, jadi mereka harus terbuka. Iya. Mengenai kebutuhannya bagaimana. Sahih. Jadi, kalau dia ditinggalkan seperti tadi yang sampai Nggak curiga ini. 5 bulan begitu ya. Enggak kalau gitu. Atas persetujuan istri juga. Kalau tidak istri merasa keberatan ya dia tolak pekerjaan itu. Iya benar. Kalau misalnya dia ditinggal, ulama juga mempermasalahkan batas waktu ditinggalnya, Pak. Juga mempermasalahkan itu sampai berapa bulan. Kalau sampai sekian bulan boleh gugat cerai, sah dalam hakim, bisa. Karena tapi memang ini masalah poligami juga ada seorang ibu-ibu emak-emak, Pak, kaya itu ya, pakai mobilnya luar biasa itu. Itu istri kedua dari seorang pengusaha kaya di Sumatera, Batam. Udah lama nggak ke Jakarta. Nah, ini permasalahan kalau misalnya nikahnya jauh kota. Itu boleh nggak gugat cerai ketika hak gantiannya nggak ditunaikan? Boleh. Itu kalau menggugat. Kalau mau gugat, kalau istrinya terima aja ya silakan, rasakan aja gitu kan. Juga ada istilah nikah safari gitu. Ada beberapa syekh dari Arab yang melakukan itu di Indonesia, yaitu
Kan kalau touring ke Indonesia dakwah, suruh nyariin asistennya, cariin saya akhwat Indonesia, ya kan? Akhwat Indonesia kan beda sama Arab. Kalau akhwat Arab kan menyebut suaminya aja pakai nama gitu. Ahmad. Kalau ini kita, wah nggak bisa. Maka syekh tersebut yang ngisi daurah, ngisi kajian juga di Indonesia. Nikahin akhwat, disuruh cariin. Akhwat kan tipenya macam-macam. Ada yang maunya sama bujang, ada yang maunya sama udah nikah, ada yang maunya sama yang mau sama dia, ada yang maunya yang nggak mau sama dia, ada yang maunya sama yang terkenal, ada yang maunya yang udah mapan. Ada juga akhwat ini ketika ini ada syekh mau nikah nih, tapi dia mungkin nggak sering dijadwalin di Indonesia. Ada yang mau nggak akhwat? Ada yang mau, karena syekh, masya Allah, mau. Ada terjadi. Dan itu sah aja nikahnya kayak gitu. Ya nikah normal. Akhirnya dinikahin. Dan kemudian nanti pas kembali ke tanah Arab, ya udah ditinggal di sini di Indonesia. Ya itu boleh gak gitu? Ya boleh. Kan kemauannya ini akhwat itu. Ada pun urusan nanti udah lama nih terus nyari-nyari toko toy sex, itu urusan dia. Kenapa kok dulunya mau nikah karena syekh ini udah tinggal sampai tahun depan baru nanti baru ada balik kemari, lama nunggu ya. Berarti resikonya sudah diketahui sebelumnya. Siapa suruh gitu? Itu dia. Iya, resikonya sudah diketahui. Iya, itu dia. Tapi nikahnya sah Pak, nikahnya sah. Risiko kedepannya itu silakan tanggung masing-masing. Nah kemudian nanti hamil misalnya, mungkin dibiayain, dinafkahin dan semacamnya. Tapi yang ngurusnya siapa? Istrinya sendiri sama keluarganya. Nah itu karena apa? Karena masalahnya dari awal, wah ini syekh, masya Allah. Kecuali kalau kemudian diajak tinggal di negaranya baru, itu mantap itu. Iya, nanti keturunannya itu, wah Arab Indo, masya Allah. Iya langsung, keturunannya udah bisa ngaji itu. Iya. Iya, itu namanya ada nikah kayak gitu. Ada juga nikah sebagaimana diceritakan sama Ustadz Zain An-Najah. Ada nikah seperti ini. Ada orang Bekasi, kere, tinggalnya di Bekasi, kere. Maksudnya biasa aja, udah punya istri, udah punya anak 3 kalau salah. Kemudian ada seorang akhwat janda di Jogja, kaya, punya perusahaan banyak. Itu udah nggak butuhkan duit lagi. Duit udah udah dibagiin lah, dilempar-lempar ke muka orang mungkin kan. Makanya saking banyaknya duit itu, udah nggak butuh lah duitnya. Dia cuma butuh satu aja, laki gitu aja. Akhirnya nyari siapa yang sedia sama saya, cari wasilah. Kemudian ini ada orang Bekasi, tapi dia miskin. Nggak apa-apa lah. Itu laki-laki dari awal udah, itu saya tuh nggak bisa nafkahin aja nih, udah anak 3 sama istri 1 aja udah keteteran. Kemudian yang Jogja ini, akhwat yang ummahat atau janda ini, udah nggak apa-apalah, saya udah punya duit, nggak perlu kamu nafkahin saya, yang ada malah saya yang kasih kamu nanti. Nah, nikah disetujui oleh istrinya itu, yang kedua, yang istri pertama setuju, istri kedua setuju, nggak usah dinafkahin, saya udah kaya, kamu nafkahin saya malah saya balikin nanti yang lebih besar ya. Udah kamu yang penting, pas saya pengen sama kamu marilah gitu. Kayak gitu bahasa ininya kayak gitu lah. Bahasa romantisnya masa saya ini di sini. Ya udah nanti kalau misalnya saya kapan gitu pengen kangen nih gitu, udah kemari gitu. Ke Jogja. Ya itu istrinya juga, istri pertama setuju. Pas dipanggil, sayang, ini yang di Jogja manggil nih. Udah biarin aja sana. Kenapa? Karena balik-balik dari Jogja bawa oleh-oleh banyak. Jadi ini sharing facilities gitu kan. Simbiosis mutualisme. Jadi saling ini. Kalau ketemu mungkin gontok-gontokan. Tapi karena jarak jauh dan masing-masing ada keuntungan, yang Jogja dapat fasilitas suami, yang ini dapat fasilitas duit dan dana. Jadi udah enak semuanya. Tapi itu dengan adanya kesepakatan. Iya.
Sebagaimana kalau misalkan membagi, kalau misal poligami 3 hari gitu misalnya. Kalau misalnya salah satu istri sepakatlah, saya relakan malam ini buat ini, boleh seperti itu. Ya jadi kalau udah ada kesepakatan silakan, nggak masalah, gitu ya. Ya itu insya Allah buatan teman-teman yang mau nikah, bekalnya insya Allah. Ya. Tapi untuk infak buat masjid, tolong dikumpulin nggak apa-apa. Mau sekarang juga nggak masalah. Yang akhwat umumin lagi. Jadi ada reparasi bagian parkiran masjid membutuhkan insya Allah ubin. Nah, insya Allah kita bersedia insya Allah buat menyumbang semampunya masing-masing. Ya tentu biayanya jutaan. Namanya ubin. Ya sekitar 4 juta kita kumpulin semampunya, lebih atau kurang ya alhamdulillah. Insya Allah kita kasih ke DKM masjid ya. Mendingan kumpulin sekarang mumpung lagi ngumpul. Ya. Kalau tabaruk gini nggak apa-apa di dalam masjid. Silakan. Yang mau ngumpulin sekarang. Tapi kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu pekan depan insyaallah. Langsung kumpulin sekarang aja.